ke ada mudi na dun terbalo. Dua penjaga tu mudi. Terang ini terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jemaah Allah, mari kita mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh muadzin kepada Ustaz Haji Muhammad Fadhil SMC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih ngicanin tiang pelungguh senamian kesempatan untuk bisa mengisi sisa daripada Ramadan ini. Semoga di sisa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kekuatan agar bisa menyempurnakan ibadah puasa kita ini sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diterimanya puasa kita, mudah-mudahan keluarnya kita dari Ramadan ini tergolong ke dalam hamba-hamba yang muttaqun, sebagaimana tujuan daripada puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menjadikan hamba-hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kedua, jangan kita lupa berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita konsep kesempurnaan Islam ini, yang dimana Islam mengatur segala macam bentuk yang kita butuhkan untuk menggapai kemuliaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah kita mengumandangkan, melantunkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita dipertemukan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada hari kemarin, yaitu untuk menyempurnakan pengetahuan kita terkait bagaimana tuntunan puasa yang kita lakukan, agar betul-betul puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang pernah sampaikan hadratal muhtaramin rahimakumullah, haruslah kita terlebih dahulu mengetahui dari segala macam bentuk ilmu yang berkaitan dengan puasa. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu puasa, apa saja yang terkait dengan hukum puasa. Lalu kemarin juga kita telah membahas tentang syarat wajib puasa,
Berikut juga kita telah membahas tentang fardu, wajib puasa atau rukun puasa. Nah, pada kesempatan kali ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kita akan coba melanjutkan kajian kita, yaitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Pembahasan ini penting hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ante tabaun jaga diri ta lekan segala macam bentuk perbuatan yang sekiranya perbuatan itu jikalau dilakukan akan merusak puasa kita. Nah, dalam kitab niki hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, Matan Ghayah wa Taqrib, dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Walladhi yuftiru bihi as-sa'imu 'asharatu asya'a. Dan yang menyebabkan batalnya puasa seseorang itu ada 10. Dalam kitab niki terangangna 10 macam perbuatan yang jikalau ini dilakukan maka akan menjadikan puasa kita menjadi rusak. Maka ketahuilah dia hadratal muhtaramin rahimakumullah yang 10 itu. Mbaya si pertama simbatalang puasan taino adalah ma wasala amdan ilal jawfi, ya, memasukkan sesuatu dengan secara sengaja kepada rongga. Memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga. Mana yang dimaksudkan dengan jauf di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah? Dalam pembahasan yang lebih luas, para ulama fikih menjelaskan tentang makna jauf ini. Siaran jauf itu adalah rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka. Mbaya rongga si terbuka ni ke? Yang pertama mulut. Ini termasuk dalam kategori rongga yang terbuka. Ya. Mana yang kedua? Telinga. Mana yang ketiga? Hidung. Ya. Mulut, telinga, hidung, atau disingkat dengan THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Nah, ini jauf hadratal muhtaramin rahimakumullah, rongga yang terbuka yang dimaksudkan di sini. Maka ketika pelungguh memasukkan sesuatu dengan secara sengaja ke salah satu di antara 3 rongga yang terbuka ini, maka membatalkan puasa. Masukkan makanan ke mulut, batal puasa. Masukkan cairan ke hidung, batal puasa. Masukkan sesuatu ke dalam telinga, membatalkan puasa. Ya, ini yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dari batasan paling kecil, sesuatu itu masuk ke dalam mulut, ke dalam rongga, baru dikatakan membatalkan puasa. Dikatakan dalam kitab yang lebih besar, meskipun makanan tersebut sebesar biji lenge. Tak perlu dalam lenge, wijen. Si nempel ke ciput no. Ya, yaran lenge. Dan dia salah baca. Lamun dengan lenge lain artinya. Jadi dua anak huruf lenge. Ya, lamun lenge cenge dekil artinya. Lamun lenge ino wijen. Lamun bahasa Indonesia na wijen, ya. Nah, ngumbe ongkun belek butiran wijen nika, lenge nika. Becik kan? Nah, seperti itu perumpamaan makanan jikalau dimasukkan ke dalam mulut maka akan membatalkan puasa. Namara becet lenga doang batal puasa ente, apalagi namara belik tebu. Ini dia. Gegodoh temang pelunggu dah lebih belik lekan lenga batal puasa. Ya. Ini yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka ketika dia berkaitan dengan mulut, dengan rongga mulut ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, jikalau ada sisa-sisa makanan yang masih mengendap di rongga mulut atau di sela-sela gigi setelah kita makan sahur,
maka jikalau bisa untuk dikeluarkan atau dimuntahkan, muntahkan. Semperuang maksudnya lihat ini. Ya, semperuang. Lamun ta masih bau nyemperuang ya, semperuang. Ya. Misalkan bekas rarit dekat le gigi. Ya. Peta-petan te seelak te. Nah, ketika nak kembauan seelak te, ampuk tetelan ya batal puasan te. Ya. Batal. Terkecuali ya sesuatu yang menempel di gigi itu sulit untuk disemburkan, ya, sulit untuk tersemperwang, barulah tidak mengapa di sana. Misalkan tin gigi keselit, ya, apa nak ketelan, ya, saking beciknya, maka susah kita untuk mencari dia, untuk kita menghamburkan dia, maka itu tidak mengapa, ya. Nah, juga yang berkaitan dengan rongga mulut hadratal muhtaramin rahimakumullah, yaitu apa? Elor. Ya, elor. Jadi elor niki hadratal muhtaramin rahimakumullah, si sugul lekan kelenjar air liur, lekan sela-sela gigi, ino kanggo tetelan. Dek nembatalang puasa. Sehingga tidak seperti ya pemandangan-pemandangan yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat. Lamun jelo Jumat dena arak rani toko le tengah. Selapuk meter tempat le pinggir, berjumat meter tempat le pinggir. Kan antena molah betusi. Ya. Akhirnya apa? Masjid jadi kotor. Dalpek le tembok tono, dalpek le tembok tene. Selopu buat pamer pawai kuek jarina. Si ijo arak, si kental arak, si macam. Ya. Jadi agar jangan seperti itu kejadiannya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi selama batasan liur itu sugul lekan posisinya, ya, sugul lekan tempat asalnya, itu boleh untuk ditelan. Meskipun pelungguh kumpulkan misalkan elor, apa telan, tidak mengapa selama dia belum keluar dari rongga. Lamun sugul lekan gigi, apa ada pekedek-pekedekan, sugul temang, apa ada telan, batal puasa kalau yang seperti itu. Akan tetapi jikalau masih ya dia berada dalam tempatnya lalu ditelan, maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi agar dipahami ini ke hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, batasan-batasan sehingga puasa orang tersebut menjadi batal. Faham nih nggih? Nah, pada mara ibarat pelungguh si demen masak, ingin mencicipi masakannya agar nanti suami tidak kecewa menerima masakannya. Nah, boleh apa tidak? Boleh, selama kuah yang dicicipi itu atau makanan yang dicicipi itu tidak ikut tertelan. Lagu lamun sesidut tayak sesiong ampun serut temati dalam batal. Karena itu pelungguh lakukan secara sengaja. Paham nih nggih? Nah, selanjutnya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Telinga. Ini juga dikatakan rongga terbuka. Telinga ini. Karena dia memiliki sambungan sama ke tenggorokan. Ya. Maka ketika pelungguh dah masukkan cairan ke dalam telinga, misalkan mandi pelungguh nih, nyelam dek teruk, uras-uras lekan nyelamna, pantok-pantok otak beng-beng, ya kan? Girang kita mandi kayak gini, kalau mau nyelam uras beng-beng ya kan di, dung. Terus ngambil kumpul udah nyugulang air ini, kan temang teh malak deh. Nah, perbuatan seperti itu jikalau dilakukan pada bulan Ramadan membatalkan puasa. Nah, perhatikan niki hadratal muhtaramin rahimakumullah, membatalkan puasa. Jadi dendek namang ai tipa telinga. Ya. Yang ketiga hadratal muhtaramin rahimakumullah, hidung.
Ini juga dikatakan rongga terbuka. Dikatakan rongga terbuka hidung ini. Maka ketika pelungguh memasukkan sesuatu dengan secara sengaja, ya, dengan secara sengaja ke dalam hidung membatalkan puasa. Ya, tamang ai batal puasa. Ngerokok, sedot pendet rokok lekan hidung batal puasa. Ya. Memasukkan sesuatu yang ada zatnya dengan sengaja melalui hidung membatalkan puasa. Terkecuali sesuatu yang masuk ke dalam hidung itu, ya, itu sulit untuk dihindari. Mana contohnya? Misalkan batur ngentut le samping teh cekedus, ya, ngentut. Membuna leka juna si angin tipa hidung teh. Kan sulit kita menghindari bau kentut itu. Ya. Nah, maka dalam hal keadaan seperti ini, ya, perkara mencium wanginya aroma parfum karena dihantarkan oleh udara, ini sulit untuk dihindari. Maka ketika dalam perkara seperti ini tidak membatalkan puasa. Tetapi jikalau sesuatu itu bisa untuk, nah ini ada penjelasannya di dalam fiqhul Islam wa adillatuhu. Maka hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, sampai niki paham? Paham nggih? Yang pertama yang membatalkan puasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga secara sengaja. Yang kedua yang membatalkan awir ro'si. Nah, dikatakan di sini awir ro'si atau kepala. Memasukkan sesuatu ke dalam kepala. Yang dimaksudkan kepala di sini itu ialah kepala yang terluka. Bocor misalkan. Ya. Apa tetamang atau cairan tipe dalam bocor teino, maka membatalkan puasa. Hati-hati nih, ya. Nah, selain daripada rongga yang terbuka ini, maka tidak akan membatalkan puasa. Mana di antara rongga yang tidak terbuka? Penentang mata. Penentang teh ini misalkan ibu-ibu bercelak, ya. Meskipun terasa dia masuk tidak membatalkan puasa karena mata ini tidak dikatakan rongga terbuka. Begitu juga menggunakan obat tetes. Apa bahasa ente? Perak deh. Dengan sakit penentang temangang teperak. Ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata, ya, masalahnya mata ini bukan termasuk dari rongga yang terbuka. Mana juga rongga yang tidak terbuka? Kulit. Kulit ini bukan rongga yang terbuka. Maka kalau pelungguh menggunakan hem body, nyesep hem body ini, ya, atau menggunakan minyak, udah balut di sini menggunakan minyak, nyesep minyak ini, nyesep hem body ini, maka tidak akan membatalkan puasa. Kenapa? Karena kulit ini tidak termasuk rongga yang terbuka. Paham pelungguh dah? Sehingga mandi pada siang hari pun juga tidak membatalkan puasa selama air itu tidak masuk melalui rongga yang terbuka. Sampai niki paham? Sampai niki paham nggih? Nah, karena bolehnya kita memasukkan benda ke dalam rongga yang terbuka ini hanya sampai waktu imsak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sampai batasannya mana? Kapan? Sampai kalian mampu membedakan antara benang hitam dan benang putih. Artinya sampai terbit fajar shadiq di sana. Sampai datang subuh. Sampai sana waktu bolehnya kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Lewat daripada itu maka membatalkan puasa. Paham nih nggih? Lanjut. Wal huqnah fi ahadis sabilain. Huqnah niki dua lubang kemaluan. Jalur belakang, jalur depan. Lekan nesugul tehi
lekana sugul pene. Ini aran dua lubang ini, ya. Memasukkan sesuatu ke dalam dua lubang ini pada hari orang berpuasa dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Misalkan arak sopok dengan karena ya kuat mangan, akhirnya nabu sugul pencernaan ini apa? Susah BAB, ya, susah BAB. Dan nabu sugul kotorannya. Akhirnya apa? Dia beli obat. Kan ada obat itu nggih yang dimasukkan ke dalam pantat itu untuk mempermudah keluarnya kotoran yang ada di dalam perut kita. Nah, kan lamun tiang sebut mereknya kan nanti dikatain promo nanti kan. Nah, supaya jangan promo, inawah kah? Obat itu untuk memperlancar buang air besar. Nah, ketika itu pelungguh dimasukkan ke dalam lubang tombong pada siang hari ketika kita berpuasa, maka batal puasa. Batal puasa. Ya. Makanya lawan pelungguh de mele nemang obat inu tipak dalam tombong, tunggu adzan maghrib dulu. Logune pi tenekin sakitan temerapa lamun sugul mati itu, maka dalam keadaan seperti itu Anda berada pada posisi darurat. Orang yang darurat dengan penyakitnya maka boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Sehingga pilihannya hanya itu saja, tahan atau batalkan puasa. Nanti diqada lagi setelah Ramadan. Ini dia. Begitu juga dengan memasukkan sesuatu ke dalam jalur lubang keluarnya kencing. Masukkan benang misalkan ke sana, atau masukkan jarum, masukkan pincuk di dalam luang pene, atau masukkan jari. Ya, masukkan jari ke dalam lubang kencing ini yang ibu-ibu perhatikan. Masukkan jari, batal puasa. Ya. Angkala mun teu besok nehi, dendek sampai netama iman teu. Besok mene, dendek sampai tama iman teu. Kenapa? Karena kalau jari-jari ini masuk ke dalam salah satu di antara dua lubang itu, maka akan membatalkan puasa. Sampai niki paham? Harus paham niki, karena lamun tiang suruh untuk bertanya biasanya darak beketuan kan, karena sudah paham, maka harus paham ya, harus paham. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, memasukkan sesuatu melalui dua lubang dubul dan kubur dengan kubul dan dubur dengan sengaja, ya, maka lamun pelungguh de mele bekerem lek teruk atau lek juet, yang perlu pelungguh dah hindari dua. Apa itu? Jangan sampai ada air yang masuk melalui rongga yang terbuka. Ini yang pertama, mulut, hidung atau telinga. Yang kedua, jangan sampai air itu masuk melalui salah satu lubang yang dua ini, tombong atau lekan temene. Maka kalau pelungguh udah ngentut, nah, ngentut, jeung kada bekeram, ngentut, kambung ai terus brubuk, ya, buluk-buk ai teruk si dah, si entut dah, saking belekna. Nah, kalau air itu masuk lekan tombong dah, maka batal puasa. Jadi yang menyebabkan batal puasa itu bukan karena mandinya, akan tetapi masuknya air melalui lubang itu sudah hayo. Paham dah ya? Nah, maka tiang kasih resep sekarang. Lamun pelungguh de mele bekerem sambil ngentut, ante dendek dah batal puasanda. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Bekerem sambil ngentut tetapi tidak membatalkan puasa. Mau? Ongkun da ino nyelam ide, otak dah jadi bawa, tombong dari atas ai, ampo dah ngentut.
Nah, lamun dengeni janana sekuat-kuat dengan tut. Dia negentama ai tipa tombong. Paham? No, arah kamu di ilmun di. Bekerem sambil ngentut logon dulu batalang puasa. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bapak, jam 5 kurang 10 menit. Sudah? Tahan 5 menit. Tahan 5 menit. Lanjut deh. Atau aragin beketuan ke sebelum tiang lanjutan. Aragin beketuan sebelum tiang lanjutan. Oh, nggih. Silakan. Terbatas kepada yang 3 tadi itu, nggih. Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Puasa tipa salat nggih. Nggih, sila. Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul. Arang je pandemi kan? Belum kadang ditanyakan? Hah? Sila. Sebianan. Ya, 3 pertanyaan sekaligus mengakhiri kajian kita pada sore hari ini. Yang pertama, paputiang beketuan nepal lengan tebru tahiyat nengene ongkun iman te batal ke salat ya. Perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Tahiyat ya. Tahiyat niki kadang-kadang kita te iman dengan ngenu. Kadang-kadang kita te iman dengan nguit gini ya. Nah, jadi yang ngumbe ongkun dengan sino kun tahiyat ino. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Menurut pendapat Imamuna Asy-Syafi'i, ya, tasyahud dengan jari musabbahah, ini adalah jari musabbahah, ya, jari telunjuk ini. Ini jari musabbahah yang tidak bisa digantikan dengan jari yang lain. Misalkan, pelung goda gen mele bakare letene, tapi pelung goda ganti si jempol, nena bau, harus tetap ini. Atau mau diganti pakai kiri juga tidak bisa, harus yang telunjuk kanan ini, ya. Dalam fiqh Syafi'i dijelaskan jari musabbahah itu akan dimulai diangkat ketika kita bertasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini menandakan untuk keesaan Allah, ya, sampai selesai proses tahiyat akhir, ya. Menurut pendapat Imam Malik, kalau tiang tidak khilaf, beliau itu mengangkat telunjuk atau jari musabbah ini setiap bacaan lafaz Allah.
at-tahiyyatu lillah. Ya. Kan ada bacaan tahiyat yang seperti itu kan? Atau at-tahiyyatul mubarakatus gitu kan? Mubarakatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setiap ada lafaz Allah, ya tuan angkat iman ini. Ya. Setiap lafaz Allah. Ya. Karena ini menunjukkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap lafaz Allah itu diangkat. Selesai lafaz Allah diturunkan lagi. Seperti itu. Nih, jila mentengene doang ya, bergerak doang nu kan, bergerak. Batal enggak salat kita? Dalam mazhab Syafi'i ada gerakan yang membatalkan salat. Ya. Bergerak 3 kali berturut-turut dalam fikih Syafi'i itu membatalkan salat. Namun gerakan yang seperti apa yang akan membatalkan salat itu? Gerakan yang besar. Mana gerakan yang besar itu? Ya, kathalathati darabat, seperti 3 kali pukulan. Ya, pukul 3 kali berturut-turut batal. Atau 3 kali khutwat, 3 langkah. Bejengkang itu 3 kali. Itu namanya gerakan besar. Ya. 3 kali pukulan, 3 kali 3 langkah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan gerakan besar. Adapun gerakan selain yang tadi itu tidak dikatakan gerakan besar. Umpamanya bekare. Ini bukan gerakan besar, ya. Atau misalkan nyeditin mata, bukan gerakan besar, seperti itu. Paham nggih? Jadi gerakan yang seperti itu juga tidak membatalkan salat karena tidak dikatakan gerakan yang besar. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini kan musim pandemi nih, Covid 19. Ini namanya selesai. Sehingga dianjurkan kita pakai masker. Dan dianjurkan juga untuk menaruh minyak kayu putih di masker teino. Nah, bagaimana dalam keadaan kita berpuasa? Nah, ketika dalam keadaan berpuasa sengaja kita tuangkan ke masker kita itu minyak kayu putih, lalu kita taruh di mulut kita, lalu itu kita hirup, terasa dia masuk, ya, maka ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Karena sama artinya dengan kita menghirup minyak kayu putih itu secara langsung. Beda halnya dengan seperti pertanyaan yang ketiga. Sebinian nyong sambal, saking dahsyat sebiana baksang itu. Ya. Nah, apakah baksang teno membatalkan puasa? Tidak. Kenapa? Karena itu perkara yang sulit untuk dihindari. Karena aroma masakan itu dibawa oleh udara. Terkecuali kalau pelunggu taruh muka sini di sugon, keseruk-keserak, maka batal sudah puasa pada waktu itu. Jadi yang secara langsung itulah yang membatalkan puasa. Kalaupun dengan secara tidak langsung dihantarkan oleh udara dan sebagainya, maka tidak membatalkan puasa. Seperti itu nggih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Karena ini waktu tinggal 15 menit lagi, maka dilakukan diikuti. Jadi sebentar sama benar menunjukkan kesempatan. Disuruh tentu bermanfaat dan bahannya kita buat. Jadi benar-benar kesempatan ini. Kita ini semakin banyak lagi dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما. لا تدع لنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
tempat yang bisa disiapkan. Begitu juga di dulu